Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri Derwansyah, biasa dipanggil Syukri. Asal daerah saya dari Padang. Jabatan saya adalah teknisi elektronik, ditempatkan di kantor PBU kelas 3 Manamani, Papua. Saya berada di gelombang 6, angkatan 51, kelompok 4, pada Latsar CPNS Perhubungan kali ini. Baiklah, tugas individu agen Modul 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, yaitu Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera Indonesia yaitu bendera merah putih. Bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara adalah lambang burung Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, manajemen pemerintahan negara. Cita-cita dan tujuan nasional, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tugas nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara yaitu melayani, mengayomi, dan memberdayakan. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan dari berbagai ancaman. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Modul 2. Analisis isu kontemporer. Perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan sedekat apa kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga, masyarakat, lokal dan regional, nasional, serta selanjutnya, macam-macam isu strategis kontemporer, seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, money laundry, dan proxy war. Selanjutnya, isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, current issue, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Isu berkembang yaitu emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Selanjutnya, isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Selanjutnya, teknik tapisan untuk isu-isu kontemporer. Yang pertama, menetapkan rentang penilaian pada kriteria aktual, yaitu isu tersebut benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.
Yang kedua, kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Selanjutnya, kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan. Modul yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dan materi tim building. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Selanjutnya, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang nomor 9, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang ke-10 atau yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian. Demikianlah resume agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.